Sapardi Djoko Damono menjelaskan bahwa sastra dapat diartikan sebagai sebuah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium penyampaiannya. Bahasa yang digunakan sangat beragam, salah satunya bahasa Indonesia. Jika seseorang ingin belajar lebih mendalam terkait karya sastra dalam bahasa Indonesia, maka dapat mempelajari sastra Indonesia. Tetapi di semester 5 pada Prodi Sastra Indonesia, mahasiswa telah memilih salah satu di antara peminatan, yaitu linguistik, sastra, dan filologi yang nantinya akan berkesinambungan dengan topik skripsi. Salah satu peminatan yang objeknya berfokus pada karya sastra disebut dengan sastra. Di semester 5, mahasiswa yang memilih peminatan sastra akan belajar berbagai mata kuliah yang berhubungan dengan sastra. Salah satunya sastra bandingan. Adanya sastra bandingan, mahasiswa turut menjelajahi berbagai kisah yang ada di setiap karya sastra. Hal tersebut menimbulkan berbagai pandangan mahasiswa terhadap sastra bandingan. Mari simak bersama-sama pendapat beberapa mahasiswa dari berbagai prodi sastra yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Dula, saya dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Baik, di sini saya izin bertanya, bagaimana pandangan Anda selaku mahasiswa terhadap sastra bandingan? Menurut saya sendiri, sastra bandingan itu sangat menarik karena memungkinkan kita untuk mengetahui persamaan dan juga perbedaan dari dua karya sastra yang berbeda. Salah satu contohnya ada film Oppenheimer dan B.J. Habibie. Keduanya sama-sama berkisah tentang tokoh yang sama-sama berkontribusi besar di bidangnya masing-masing dan juga sama jenius. Selain itu, mereka juga mengalami konfliknya masing-masing. Untuk film Oppenheimer sendiri, itu menceritakan seorang pencipta bom dan juga dilema moralnya. Untuk film B.J. Habibie sendiri berkisah perjalanan tentang B.J. Habibie saat masa muda untuk mengejar impiannya dan juga cintanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Nidadul Hasana, saya dari Sastra Indonesia 2021. Di sini saya izin bertanya, bagaimana pandangan Anda selaku mahasiswa terhadap sastra bandingan? Menurut saya sastra bandingan ini kan adalah sebuah sastra yang dibandingkan ya antara dua sastra atau lebih. Dan menurut saya sastra bandingan ini penting. Kenapa? Karena sastra bandingan ini, jika kita membandingkan, sebenarnya sastra bandingan ini kan hakikatnya membandingkan satu karya sastra di negara A dengan di negara B. Jadi dengan kita membandingkan, kita jadi tahu kebudayaan dari perbedaan kedua negara tersebut, terus tradisi yang dimana kan biasanya karya sastra itu ada budayanya, ada aspek-aspek tertentu yang dimasukkan. Nah, di sana biasanya kita bandingkan nih, terus nanti apa saja yang berbeda itu menjadi pelajaran, jadi menjadi pengetahuannya juga. Jadi sangat penting bentuk sastra selanjutnya. Jadi ada contoh sederhananya, ini ada sebuah film Korea yang berjudul Scandal Bookers. Terus kemudian ada produser dari Indonesia yang ingin membuat lagi film tersebut, tapi versi Indonesianya nih, jadi di remake dengan judul yang sama, yaitu Scandal Bookers. Yang main itu ada Debbie Simon. Nah, itu walaupun filmnya sama, tapi jika dibandingkan antara film Scandal Bookers yang Korea dengan Scandal Bookers yang Indonesia, itu jika dibandingkan ada kebudayaan yang disesuaikan, yang berbeda. Jika di Indonesia itu makan sarapan paginya itu pakai nasi goreng, tapi kalau adegan di Korea ini makannya pakai tteokbokki gitu, dimana keduanya berbeda budaya. Nah, dari sana kita jadi mengetahui nih kalau misalnya di Korea ini budayanya seperti ini, di Indonesia budayanya seperti ini. Jadi
Maka dari itu sastra bandingan ini sangat penting untuk dipelajari dan dikaji. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutia Zaharahap dari Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2022. Baik, di sini saya izin bertanya, bagaimana pandangan Anda selaku mahasiswa terhadap sastra bandingan? Menurut saya sastra bandingan itu ketika kita itu membandingkan dua karya sastra atau lebih, dan itu tuh nanti bisa ngebandingin, bisa dari berdasarkan budayanya atau politiknya. Nah itu bisa juga dari negara yang sama ataupun dari negara yang berbeda gitu karya yang dibandinginnya. Nah itu tuh sangat menarik buat dipelajarin. Contohnya itu karyanya Jane Austen yang judulnya tuh Pride and Prejudice sama Emma. Dia ini kan padahal dari penulis yang sama, tapi tuh ketika dibandingin karya sastranya dua-duanya itu ada persamaan. Persamaan yang pertama itu di tema. Jadi temanya tuh sama-sama ngebahas tentang pentingnya pendidikan sama lingkungan buat ngebentuk moralitas di masyarakat gitu dan karakter kaum muda. Nah kalau yang kedua itu ada juga persamaan di plot. Jadi plotnya tuh sama-sama ngebahas kayak ketergantungan perempuan pada pernikahan, yang mana itu bisa berpengaruh sama ekonominya dan status sosial yang menguntungkan. Berdasarkan wawancara mengenai sastra bandingan kepada beberapa mahasiswa sastra di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, dapat disimpulkan bahwa sastra bandingan sangat menarik dan penting untuk dipelajari karena sastra bandingan merupakan kajian yang mempelajari dalam hal membandingkan dua karya sastra atau lebih. Dengan mempelajari sastra bandingan, maka mahasiswa dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dalam segi kebudayaan, sosial, dan sebagainya yang bersumber dari karya sastra. Itu saja video reportase yang dapat saya buat. Semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai sastra bandingan. Ada sedikit pantun dari saya sebagai penutup. Sore hari pergi ke sawah. Perkenalkan, saya Nisal Hulaya dengan NIM belakang 012. Pandangan mahasiswa terhadap sastra bandingan telah dibahas. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan.